Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita yang berjudul Panggilan untuk Hidup Berbeda. Firman Tuhan terambil di dalam Roma 12 ayat 2, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara, surat Roma ini ditulis Paulus kepada orang-orang percaya di kota Roma. Roma ini adalah kota pusat dunia saat itu, penuh dengan gaya hidup duniawi, penyembahan berhala, dan kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di pasal-pasal sebelumnya, di Roma 1 sampai 11, Paulus menjelaskan tentang kasih karunia Tuhan dan bagaimana manusia diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha sendiri. Nah, tetapi di pasal 12 ini, di sini Paulus mulai menjelaskan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup setelah diselamatkan. Ayat 2 ini muncul sebagai nasihat Paulus agar orang percaya tidak ikut-ikutan cara hidup dunia, tetapi hidup dalam perubahan, supaya mereka bisa tahu dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kita tidak boleh meniru pola pikir, nilai, dan gaya hidup dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia mengajarkan untuk mementingkan diri, mengejar kenikmatan sesaat, dan hidup tanpa batas moral. Namun firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, kasih, dan kebenaran. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini menandakan proses pertobatan yang dimulai dari pikiran. Hati dan pikiran yang diperbarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan hasil yang berbeda. Bukan hanya tampak dari luar, tetapi dari dalam hati yang tunduk kepada kehendak. Oleh sebab itu, kita juga sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dengan hidup yang berbeda. Dalam pilihan hidup, cara kita berbicara, cara memperlakukan orang lain, bahkan cara kita menanggapi kesulitan, semuanya harus mencerminkan hidup yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Ketika dunia membalas kebencian dengan kebencian, kita harus membalasnya dengan kasih. Ketika dunia menuntut kenyamanan pribadi, kita rela berkorban untuk sesama. Kristus adalah teladan hidup yang berbeda. Di dunia yang mengagungkan kekuasaan, Yesus datang dalam kerendahan hati. Di tengah masyarakat yang menghindari penderitaan, Yesus justru memikul salib demi keselamatan kita. Di dalam Kristus, kita melihat hidup yang tidak serupa dengan dunia, melainkan sepenuhnya taat kepada kehendak Bapanya. Saudara, panggilan untuk hidup berbeda bukanlah panggilan untuk menjadi eksklusif atau mengasingkan diri, melainkan untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Mari kita terus membiarkan Roh Kudus memperbarui pikiran kita, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dunia mungkin tidak selalu mengerti pilihan kita, tetapi surga mengenali siapa yang hidup untuk Allah. Hidup berbeda bukanlah beban, tetapi kehormatan. Karena di dalamnya kita mencerminkan Kristus kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita.